Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh, dan salawat serta salam semoga tercurahkan untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, dan untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridhai kita bersama mereka. Amma ba'd, ahibbati fillah, ma'asyirat talabah, aqulu lakum ahlan wa sahlan wa marhaban bikum في رحاب هذه الكلية التي أسست من أجل نشر العلم وتوعية الناس لدينهم، فنسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل مجيئكم إلى هذه الكلية مجيئا مباركا يأتي بالخير، يأتي بالهدى والتقى. أحبتي في الله, sungguh betapa indahnya tatkala berkumpul di sebuah ladang segala macam buah-buahan, segala macam tumbuh-tumbuhan yang bermanfaat yang didatangkan dari berbagai penjuru dunia, dan antum datang ke tempat ini. Sebagian membelah lautan, sebagian terbang di udara, dan sebagian berjalan kaki menuju kampus ini untuk satu tujuan yang antum sendiri tahu apa tujuan antum datang ke tempat ini. Ketahuilah, tidak sedikit daripada penuntut ilmu yang gagal karena dia tidak melanjutkan perjalanannya. Di tengah jalan, karena berbagai godaan, akhirnya dia berhenti, mundur perlahan-lahan tapi pasti, meninggalkan kampus STD. Berapa orang yang diterima tahun ini jemaah? Ya, berapa? 200, 430, Masya Allah. Masjid ini bakal nggak cukup ketambahan antum, tapi insya Allah mahasiswa-mahasiswa yang lebih dahulu datang ke kampus ini, hati mereka lapang buat antum. Kamar antum sempit, anda tahu, kamar mandinya sedikit, ngantri makan pun Masya Allah mengular. Tapi kalau hati antum menerima hal itu, antum seperti orang paling kaya di muka bumi. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, irda bima qasamallahu laka takun aghnan nas. Ridhalah engkau dengan apa yang telah Allah bagikan untuk dirimu. Jangan suka mendongak ke atas, jangan suka toleh ke kiri. Kenapa? Antum bisa terperosok karena tidak melihat di depan antum ada lubang ternyata. Begitu pula mereka yang datang ke kampus ini. Haibati fillah, ana akan mengkaji, atau kita bersama akan mengkaji tentang adab talibul ilm, dengan harapan ketika antum bertekad untuk melanjutkan kuliah di kampus ini. Antum sekarang masih di ospek ya. Kadangkala ada yang ospek sudah mundur, udah nggak kuat. Ya Allah Ustaz, kenapa? Makannya nggak enak Ustaz. Masya Allah. Apalagi nggak enak, banyak yang nggak enak Ustaz. Terus kenapa kau datang ke sini? Seharusnya kau duduk di rumahmu, tidur di atas ranjang, makan di atas meja makan dengan segala menu yang disajikan. Kau tidak datang ke tempat ini. Tempat ini tempat perjuangan.
Tempat ini tempat pengorbanan. Antum tinggalkan orang tua antum. Antum tinggalkan segala kenyamanan dan kenikmatan untuk berjuang bersama, mengibarkan panji Islam, membawa nur dan pelita cahaya untuk antum terangi rumah antum kelak tatkala antum pulang. Allah mengatakan, falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifah liyatafaqahu fid din wa liyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Enggak semuanya berangkat ke medan perang, sebagiannya berangkat ke tempat ini menuntut ilmu untuk membawa pelita bagi kaumnya. Ahibati fillah, pena seorang ulama terkadang lebih tajam dan lebih bermanfaat dari pedang seorang mujahid. Seorang mujahid yang berperang di jalan Allah, tatkala dia meninggal dunia, selesai. Pedang itu berhenti. Pedang itu tidak bisa memberikan manfaat kepada dia. Tapi seorang alim ulama yang telah wafat dan penanya telah patah, lembaran-lembaran kertas yang dia tulis pun telah hancur, tapi ada orang-orang yang membawa ilmu itu di dada mereka. Kemudian dilanjutkan sampai hari ini. Antum lihat dalam hadis-hadis Nabi, an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, terus sampai hari ini kau meriwayatkannya. Tapi pedang-pedang mujahidin berhenti. Mereka tapi akan mendapatkan pahala yang tinggi di sisi Allah. Ahibati fillah, adab yang pertama yang telah disampaikan pada hari Senin malam Selasa. Nah, antum, apa yang telah disampaikan hari Senin malam Selasa? Tafadhal. Adab yang kedua yang disampaikan Selasa malam Rebu. Tapi Senin malam Selasa, antum hadir nggak antum waktu itu? Yang tanggal berapa? Hari ini tanggal 3. Kemarin tanggal 2. Sebelumnya tanggal 1. Gimana? Waktu sama Ustaz enggak. Waktu sama Ustaz Muhammad Nur Ihsan. Jemaah nasihat anak pertama antum, ikhlas dalam menuntut ilmu. Kalau antum hadir kajian, nanti hadir di majelis ilmu di kelas, yang pertama antum tulis di buku catatan adalah Bismillahirrahmanirrahim. Antum tulis tanggalnya dan hari, sehingga tatkala antum lulus dari STDI, antum berumur 45 tahun, sudah punya anak 7 umpamanya, antum buka, Masya Allah, nak sini kau lihat, Abah pernah belajar pada tanggal sekian, hari ini bersama Ustaz Fulan, ini catatan Abah. Kadangkala kita lupa, padahal modal kita hidup itu bukan uang, tapi modal kita hidup itu waktu. Tapi adab yang pertama adalah ikhlas dalam menuntut ilmu. Tadi Ustaz Muhammad membacakan di rakaat kedua. Nah, antum. Ya, tadi rakaat kedua imamnya baca apa? Al-Bayyinah. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Kita tidak diperintahkan dalam beribadah kecuali untuk ikhlas dalam ketaatan kepada Allah Jalla Jalla. Hunafa, nggak bengkok kemana-mana, tapi condong dari segala kesyirikan menuju tauhid.
Innamal a'malu binniyat. Dan niat antum akan tampak ketika ada tantangan dan rintangan dalam menuntut ilmu. Ya, anak Ustaz, karena dipaksa orang tua. Ketika makannya nggak enak, mulai mengeluh. Abah, ibu, makannya nggak enak. Baik nak, ibu kirim duit tambahan supaya kau bisa beli di warung. Insya Allah. Kasih. Abah, ibu, kamarnya nggak enak. Baik nak, ibu kirim duit buat kau kos-kosan di luar, cari rumah yang besar. Kirim duit, berangkat keluar. Abah, ibu, kampusnya jauh. Oke nak, kau minta motor? Beliin motor. Enggak, aku minta kereta api. Allahu Akbar jamaah. Niat. Ketika antum niat lillahi ta'ala, apapun yang terjadi, Anda datang ke sini untuk Allah, dan langkah Anda tidak akan berhenti kecuali tatkala Anda masuk surga Allah. Antum niat. Wallahi eman-eman. Antum datang jauh-jauh meninggalkan keluarga, lalu antum tidak ikhlas. Jangan sampai kita menjadi apa yang Allah firmankan di surah Al-Ghashiyah. Hal ataka hadithul ghashiyah. Wujuhu yawma idzin khashi'ah. Amilatun nasibah. Tasla naran hamiyah. Itu orang yang masuk neraka bukan karena nggak beramal. Amilah, dia beramal. Dia capek, lelah. Tasla naran hamiyah. Masuk ke neraka yang panas membara. Karena niatnya nggak ikhlas. Niatkan lillahi ta'ala. Jangan niat untuk mendapatkan ijazah. Wallahi ijazah. Ijazah S3 itu akan ditinggalkan. Seorang yang menjadi dokter nantinya. Ijazah itu hanya 1 lembar. Ketika rumahnya kebakaran, hilang semua itu. Yang tersisa adalah apa yang kau niatkan di dalam hatimu. Maka akhlisu syubhat. Niatkan lillahi ta'ala. Kalau ada dorongan-dorongan lainnya, kau bersihkan. Mumpung sekarang kau baru datang. Kau baru datang. Kau anak terpaksa, kau terpaksa, tapi kau niatkan lillahi ta'ala. Kau niatkan untuk berbakti kepada orang tua, sehingga kau tidak berkhianat kepada orang tua. Ada anak-anak yang berkhianat kepada orang tuanya. Orang tuanya kirim duit dan dia tiduran. Orang tuanya mendoakan, ya Allah, anakku susah, ya Allah, menuntut ilmu di sana. Anaknya sedang main HP, main game. Ibunya berdoa buat anaknya sedang main game. Akhlisu syabab. Yang kedua, taqwa Allah. Karena tujuan menuntut ilmu itu sendiri adalah untuk meraih ketakwaan kepada Allah. Dan dengan bertakwa kepada Allah, antum jadi dapat ilmu. Mencari ilmu itu mudah sebenarnya. Allah mengatakan di surah Al-Baqarah ayat 282, "Wattaqullah wa yu'allimukumullah." Bertakwalah kalian kepada Allah, niscaya Allah akan kasih ilmu sama kalian. Allah yang ngajarin kalian. Sebagian mahasiswa, ya Allah berat Ustaz. Kuliah hadis banyak hafalan hadis, tambah hafalan Quran, tambah wajib-wajib yang diberikan dosen. Apa nih nuntut ilmu kayak gini? Antum merasa berat? Ketika itu antum datang kepada Allah. Antum katakan, Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla. Ya Allah, tidak ada kemudahan kecuali yang kau bikin itu mudah. Wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Dan kalau kau berkehendak, yang sulit bisa jadi mudah, ya Allah. Semuanya ada di tangan Allah. Maka kalau antum merasa susah, antum datang kepada Allah. Tinggalkan kemaksiatan. Tinggalkan segala perbuatan yang membuat antum jadi jauh dari Allah. Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullah yaj'al lakum furqana. Wahai orang-orang yang beriman, kalau kalian bertakwa kepada Allah, Allah akan jadikan buat kalian furqanan, pembeda. Kau jadi tahu mana yang hak dan mana yang batil.
Kau jadi faham mana yang halal sama yang haram. Apalagi di musim fitnah seperti ini. Di masa yang penuh dengan syubhat. Yang kita kadangkala takut terkena syubhat-syubhat itu. Jangan antum fikir yang lulus pesantren itu akan mati husnul khatimah. Tidak ada jaminan. Ada sahib-sahib antum yang lulus pesantren mati murtad. Maka kau harus bertakwa kepada Allah ketika menuntut ilmu. Wa yukaffir ankum sayiatikum. Allah akan hapuskan dosa-dosa kalian. Wa yaghfir lakum wallahu dzul fadlil azim. Al-Imam Syafi'i, sebuah bait syair yang dikenang oleh penuntut ilmu sampai hari ini. Antum insyaallah semua hafal. Tinggal bagaimana kita mengamalkan hal ini. Ketika Imam Syafi'i mengatakan syakautu ila waqi'in su'a hifdi fa arsyadani ila tarkil ma'asi wa akhbarani bi anna al-ilma nurun wa nurallahi la yuhda lil 'asi. Aku mengadukan kondisiku kepada Imam Waqi' tentang sulitnya menghafal. Lalu aku dikasih arahan agar aku meninggalkan kemaksiatan. Imam Syafi'i tidak mengatakan kau hafalkan 20 kali, kau baca 30 kali, kau baca 100 kali, kau baca di waktu pagi hari, kau baca di waktu-waktu yang bagus. Yang pertama beliau arahkan tinggalkan kemaksiatan. Kenapa? Dia kabarin aku kalau ilmu ini cahaya. Dan cahaya Allah tidak dikaruniakan kepada pelaku kemaksiatan. Ustaz, fulan banyak berbuat maksiat tapi hafal Quran Karim. Nah, hafalan itu jadi balak dan petaka buat dia. Fulan jarang masuk, banyak maksiat tapi nilainya bagus. Ingat, ilmu itu tidak dengan nilai, tapi ilmu itu yang bermanfaat buat engkau. Maka makmurkan masjid. Kalau kau bicara takwa, tunjukkan ini rumah Allah. Jangan sering-sering di kamar. Antum gak bosan di kamar? Sebagian orang Masya Allah di kamar mojok sambil pegang HP, sambil topinya dibuka, bajunya dibuka, mulai dia berwirid, tangannya mulai tangannya mengatakan subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, alhamdulillah. Jamaah, makmurkan rumah Allah. Nggak perlu antum dibangunin untuk salat subuh, nggak perlu. Dulu antum masuk pesantren perlu dibangunin. Kenapa? Karena belum terbiasa sholat berjamaah. 6 tahun di pesantren masih perlu dibangunin. Kayaknya bukan di sini tempat antum. Antum harus cari tempat lain. Karena kampus kita untuk orang-orang yang sadar menuntut ilmu. Kita tidak lagi memaksa. Di pesantren nggak boleh keluar kecuali izin. Antum di sini nggak perlu izin. Antum mau bikin tenda di depan sana? Boleh. Ustaz, anak nggak enak tidur. Oh, fadol, nanti mau tidur sana. Nah, coba. Mau pulang kapan antum fadol? Tapi di pesantren, Masya Allah, harus dipecut, harus dibangun, disiram air. Sekarang kalau antum masih butuh itu, antum langsung ajukan. Anak mau mundur, Ustaz. Kata Ustaz Syafiq, kalau masih subuh perlu dibangunin, cari tempat lain. Betul. Cari pondok yang memang memperlakukan ya seperti anak-anak kecil. Antum udah dewasa, jemaah. Antum udah besar. Ngomong sama antum itu sekali. Al-labib bil isyarah yafham. Orang yang cerdas itu pakai isyarat udah paham. Anda ingat waktu kita di pesantren, Masya Allah, itu namanya musyrif ya, bangunin, gom. Keluar pindah ke kamar, ini semua tidur lagi. Nanti balik gitu. Ya anak-anak. Tapi antum udah besar. Jaga tuh, makmurkan masjid, tebarkan salam.
Jangan sampai di kampus ini antum malas mengucapkan salam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam awal datang ke Madinah, ketika berjumpa dengan sahabat-sahabat yang menanti bertahun-tahun kedatangan sang Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa kata Nabi mengatakan kepada mereka, ya ma'syaran nas afshus salama bainakum. Afshus salam wa at'imut ta'am wasilul arham wa sallu bil lail wan nasu niyam tadkhulul jannata bisalam. Tuh Nabi langsung alaihi salatu mengajarkan salam. Maka ana sampaikan kepada antum, di antara ketakwaan kepada Allah, antum tebarkan salam. Kenal nggak kenal? Karena mungkin banyak di antara antum yang nggak kenal. Antum hanya salam kepada yang kenal. Assalamualaikum. Masuk kamar salam, keluar kamar salam, masuk ke ruang makan salam, masuk ke kelas salam, semuanya salam. At'imut ta'am, jangan pelit. Dapat kiriman dari orang tuanya, masya Allah, masukin lemari, kunci. Nunggu semuanya datang kajian ba'dal maghrib, Ustaz izin ke kamar. Ngapain di kamar? Alhamdulillah nggak ada orang. Bismillah, dibuka. Alhamdulillah makan ya. Ada yang buka pintu, Allahu Akbar. Iya jamaah, at'imut ta'am, bagi-bagi itu makanan. Antum datang ke tempat makan, antum bawa tuh. Biasanya dikirimin apa? Abon. Terus apa lagi? Rendang, yang dari Padang bawa rendang dari Sumatera. Bawa ke restoran. Jangan nunggu sepi. Lihat restoran masih ramai, tunggu dulu. Mat'am masih ramai. Dah sepi, datang. Ternyata nasinya udah habis. Allahu Akbar. Antum duduk. Fadhal ya syabab. Kita perlu tumbuhkan solidaritas yang tinggi, ukhuwah Islamiyah, sebagai makna takwa kepada Allah Jalla Jalaluhu. Antum dapat tuh ilmu. Amar ma'ruf nahi munkar, jaga amalan-amalan sunnah. Baik, yang ketiga, adab yang ketiga, amalkan tuh ilmu. Amalkan tuh ilmu. Dapat satu hadis langsung amalkan. Jangan nunggu antum dapat 10 hadis baru berpikir mau mengamalkan. Allah berfirman di surah Az-Zumar ayat 17-18. Walladzina ijtanabu at-taghuta an ya'buduha wa anabu ila Allah lahumul busyra fabashshir ibad. Dan orang-orang yang menghindari taghut, mereka menghindari taghut dan tidak ingin mengabdi kepada mereka, mereka kembali kepada Allah, bagi mereka kabar gembira. Berikan kabar gembira kepada hamba-hambaku, kata Allah. Siapa mereka? Alladzina yastami'una al-qaul fayattabi'una ahsan. Mereka adalah orang-orang yang mendengarkan, menyimak perkataan-perkataan, menyimak firman Allah, menyimak sabda Rasul SAW, fayattabi'una ahsana, lalu dia mengikuti yang terbaik darinya, diamalkan, bukan cuma didengarkan. Ulaika alladzina hadahumullah. Itu orang dapat hidayah. Ketika antum datang kajian tentang adab, kajian tentang akhlak, tentang tauhid, tentang akidah, tentang fikih, antum dapat, antum amalkan. Dapat kajian fikih, nggak boleh tabdzir air, nggak boleh berlebih-lebihan pakai air. Masya Allah. Antum dapat itu ketika masuk kamar mandi, nggak ada yang ngelihat antum. Tapi antum ingat, ana tadi dapat ilmu tuh. Nggak boleh kita membuang-buang air. Rasul SAW mandi katanya pakai satu sok. Kita kadang-kala masya Allah, air satu timba itu tinggal separuh. Aduh, eman-eman kata dia. Dihabisin semuanya. Kenapa kau harus habiskan? Kau tidak melihat di belakang pintu itu ada yang menanti keluarnya kau. Maka seorang harus tahu ilmu yang kau dapatkan. Pintu, kadang-kala pintu masya Allah jam. Ana berpikir mahasiswa ini apa tulang besi otot kawat ya. Padahal pintunya udah besi ya, Bang. Tahu-tahu lepas pintunya. Allah. Pelan-pelan. Ketika buka pintu, baca doa masuk kamar mandi. Insya Allah nggak ada setannya.
Masya Allah. Ada yang cek-cek di mana tuh? Baik, amalkan ilmu itu. Dan jangan seperti keledai. Belajar di STDI, setahun belajar. 6 tahun di pesantren. 7 hari di STDI. Seperti himar, keledai. Allah mengatakan, "Mathalul ladzina hummilut Taurah, thumma lam yahmiluha, kamathalil himar yahmilu asfara." Tuh orang-orang tuh yang punya ilmu yang Masya Allah, yang dapat pengetahuan. Ini Allah contohkan orang-orang Yahudi yang mereka dapat Taurat. Mereka bawa tuh kitab, tapi mereka seperti keledai. Keledai bawa kitab tapi bisa paham sama kitab yang dia bawa. Nggak paham. Tapi antum paham, antum lebih buruk dari keledai. Ketika seorang paham ilmu lalu tidak mengamalkannya, lebih buruk dari keledai. Dia hafal. Itu hadis-hadis. Hadis tentang imatatul adza 'anit thariq. Bahwasanya ada orang yang memindahkan sesuatu yang mengganggu di jalan masuk surga. Antum baca tuh hadis, lihat paku dibiarin. Lihat sampah dibiarin. Bukan tugas anak. Anak datang untuk menuntut ilmu, bukan buang sampah. Allahu Akbar. Kau datang menuntut ilmu, ilmu itu untuk diamalkan. Kau lihat ada kotoran, bersihkan. Nggak perlu kau nunggu pegawainya. Kau katakan, ya Allah, aku buang ini karena aku memang lillahi ta'ala menuntut ilmu. Sehingga kampus kita ini bersih. Nanti suatu saat kita tidak butuh pegawai kebersihan. Kenapa? Karena setiap mahasiswa, setiap muslim, ana yang akan bertanggung jawab kebersihan kampus ana. Ana udah belajar tuh tentang kebersihan, bab dalam semua kitab fikih. Kebanyakan menyebut kitabut thaharah, kitab kebersihan, kitab bersuci. Sedangkan kita tidak pandai bersuci. Kadang-kala kamar mandi jorok, kamar kotor, jemuran, Masya Allah. Ngelihat baju saudaranya jatuh, tidak diangkat, dibiarin. Kata dia, punya siapa? Oh fulan, biarin sudah. Ketika turun hujan dan antum berangkat ke tempat jemuran untuk mengambil baju antum, antum tahu sahib antum tidur, rasakan basah bajunya. Well, ilm jemaah. Baik, kita memang kemarau jemaah. Ana lihat nggak ada air di tempat ana, Masya Allah. Wen moya syabab. Wen lajna, aina lajna? Ya Allah, jib moya. Barakallahu fikum, jazakallahu khair. Baik, ingat, amalkan ilmu itu. Al-Imam Syafi'i mengatakan, laisal ilmu ma hufiz, al-ilmu ma nafa'. Ilmu itu bukan yang dihafal, tapi ilmu itu yang bermanfaat. Makanya kalau antum melihat sifat-sifat para ulama di kitab-kitab penjelasan tentang syiar perjalanan hidup mereka, Al-Imam Adz-Dzahabi seringkali menyebutkan al-ilmu al-amil bi'ilmi. Imam Adz-Dzahabi ketika menyebutkan tentang Masruq Ibnul Ajda, dia mengatakan al-imam al-ilmu al-qudwah. Dia mengatakan imam al-ilmu, bukan al-alim, bukan. Ilmu itu Masruq tuh sudah. Al-qudwah artinya dia mengamalkan ilmu, bukan hanya pandai menyampaikan. Ketika berorasi, ketika berpidato, Masya Allah membara, bahkan mimbarnya hampir terbakar. Jazakallah khair, Masya Allah. Ana izin minum ya. Yang keempat, sabar dan tabah. Kalau antum nggak sabar, ya udah antum akan tinggalkan menuntut ilmu. Antum ingat Nabi Musa ketika bertemu Khadir, beliau meninggalkan Bani Israel untuk belajar bersama Khadir. Dia cari Khadir, dia bawa ikan, berjalan-jalan kaki, perjalanan yang panjang sampai lelah Nabi Musa. Ketika bertemu dengan Khadir, apa kata Khadir?
Nabi Musa berkata kepada Khadir, qala lahu Musa, hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma 'ullimta rusyda. Bolehkah aku ikut kau? Mau belajar nih, penuntut ilmu harus sabar, merendahkan diri. Boleh nggak aku ikut kau agar kau ajarkan kepada aku apa yang telah kau dapatkan dari ilmu yang diajarkan kepadamu, dari petunjuk-petunjuk. Apa jawab Khadir? Qala innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Kau nggak akan pernah bisa sabar sama aku. Wa kaifa tasbiru ala ma lam tuhit bihi khubra. Kau gimana mau sabar dengan sesuatu yang kau belum dapat tuh ilmunya, pengetahuannya kau belum punya? Gimana kau akan sabar? Apa kata Nabi Musa? Karena semangatnya menuntut ilmu. Qala satajiduni insyaallahu sabiran wala a'si laka amra. Insyaallah kau akan dapatin aku orang yang sabar. Tapi akhirnya Nabi Musa sabar apa enggak? Enggak sabar. Berhenti ceritanya. 3 kali peristiwa selesai sudah. Ketika antum tidak sabar menuntut ilmu, bisa jadi 3 bulan antum sudah pergi. Mungkin 3 hari, mungkin 3 pekan. Ada masalah sedikit sama ustadz, ada masalah sedikit sama sohib, ada masalah sedikit sama urusan kantor, urusan kamar, antum pulang. Harus sabar. Haibati fillah. Yang kelima, jangan sampai malu-malu kucing. Kadang-kala kalau orang menuntut ilmu itu malu, tidak mau bertanya, nggak dapat ilmu tuh dia. Di kelas, ketika ustadz menjelaskan, lalu ustadz bertanya, mafhum ya syabab? Fahimtum? Fahimna. Fahimtum? Fahimna. Ma yafham. Baik, anta. Ya Allah, isyrah. Jelaskan tadi ya. At-ta'bir sa'ab ya Ustaz. At-ta'bir sa'ab. Jangan antum tanya kalau nggak paham. Ustaz afwan. Tanya. Diriwayatkan dari Mujahid. Dia mengatakan la yata'allamul ilma mustahin wa mustakbir. 2 orang yang tidak akan dapat ilmu. 1 orang pemalu, yang kedua yang sombong. Sombong. Melihat, aduh, ustadznya kayaknya ilmunya tidak mumpuni. Antum nggak akan dapat ilmu. Maka lihat, antum jangan sombong dan jangan tanya. Wanita-wanita di masa Rasul sallallahu alaihi wasallam datang. Ummu Sulaim tanya kepada Nabi SAW untuk dapat ilmu. Dia mengatakan, innallaha la yastahi minal haqq ya Rasulullah. Fahal 'alal mar'ati ghuslun idza ihtalamat. Nih, seorang wanita tanya, ya Rasulullah, Allah itu tidak malu dari satu kebenaran. Apakah wajib mandi bagi wanita apabila dia bermimpi? Ini pertanyaan yang malu kan orang mengatakan. Tanya. Kalau nggak tanya, nggak akan dapat ilmu terus. Apalagi memang antum sekarang berada di ladang, Masya Allah, punya ustadz-ustadz yang banyak sekali antum isi. Ada doktor, ada S2, ada S1, Masya Allah, ustadz-ustadz yang Masya Allah. Dan Alhamdulillah antum punya kesempatan bertanya dengan ustadz-ustadz itu 5 waktu sholat. Kalau di kampus-kampus lain, susah antum berjumpa dengan dosen antum. Baik, mana yang azan? Ya Allah, azan awalan. Allah. أشهد أن محمدا
Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya Allah, astaghfirullah. Allahumma rabb hadhihi anta Muhammadur Rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Baik jamaah, berkaitan dengan malu atau sombong ini, Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu, dia berkata, "Lamma qubida Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qultu li rajulin minal ansar." Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, aku berkata kepada salah seorang lelaki dari kalangan Ansar, "Halumma falnas'al ashaba Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, fa innahumul yawm katsir." Ibnu Abbas mengatakan, "Yuk kita berangkat bertanya kepada para sahabat-sahabat Nabi." Artinya mau belajar, mau nuntut ilmu dengan bertanya. Mereka sekarang lagi banyak nih, masih banyak mereka. Faqala wa ajaba wa ajaban laka. Atara an-nas yaftaqiruna ilaik. Sungguh mengherankan kau ini. Ibnu Abbas. Wa ajaba. Kau kira orang-orang itu akan butuh sama kau? Kan sahabat Nabi banyak. Kau masih kecil kayak gini. Apa kau pikir mereka akan membutuhkan engkau? Qal fatarka dzalika wa aqbaltu as'al. Aku tinggalkan dia, sudah dia enggak mau bareng anak, maka aku yang akan belajar. Mulai Abdullah bin Abbas ini nuntut ilmunya itu dengan datang ke rumah-rumah sahabat. Ibnu Abbas mengatakan, fa in kana la yablughunil hadits an rajulin fa'ati baba. Aku dengar fulan punya hadis, aku datang ke rumahnya, aku datang ke pintu rumahnya, dan dikatakan dia sedang tidur siang, lagi istirahat. Apa kata Ibnu Abbas? Fa'atawassadu ridai ala babihi tasfi ar-rihu alayya minat turab. Aku tuh selendangku aku hamparkan di depan pintunya, aku tidur. Aku bersandar di sana, yang namanya debu itu menghantam wajahku karena angin yang keras. Itu dilakukan oleh Abdullah bin Abbas dalam menuntut ilmu. Kau kira Ibnu Abbas dapat ilmu seperti itu dengan tidur-tiduran? Habrul ummah wa turjumanul Quran. Dengan makan enak di rumahnya? La isyaba. Dia jalan datang ke rumah-rumah para sahabat. Fayakhruj fayarani. Kemudian pemilik rumah ini keluar. Ketika dia melihat aku mengatakan, "Ya ibna ammi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ma ja'a bika?" Wahai putra pamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa yang membuat kau datang ke sini? Halla arsalta ilayya fa'ati. Kenapa kau enggak kirim orang aja sehingga aku datang ke tempat? Fa aku la ana ahaqqu an ati. Aku yang lebih pantas untuk datang ke tempat, bukan kau yang datang ke rumah. Ibnu Abbas bertanya kepada dia, adapun orang
Ansor yang nggak mau belajar waktu itu, yang dia merasa tidak akan dibutuhkan, tatkala melihat Ibnu Abbas di masjid dan orang-orang kumpul di sekitarnya belajar sama Ibnu Abbas, dia mengatakan, hadzal fata kana aqala minni. Nih anak muda nih lebih berakal daripada aku. Maka antum yang mau nuntut ilmu, jangan malu bertanya. Ketika antum disuruh maju, maju. Ustaz nggak bisa jawab, bismillah kau maju dulu. Ditanya sama Ustaz, ngerti? Insya Allah paham. Berusaha menjawab. Jawabannya salah, apa kata Ustaz? Barakallahu lah. Tanya yang lain. Selesai. Kadang-kala ada ustadz-ustadz yang killer. Masya Allah. Kau nggak bisa jawab, anak SD bisa jawab. Allahu Akbar. Ana mau keluar aja dari sini. Jangan. Itu harus sabar. Nanti insya Allah 2 pekan lagi kita akan bahas tentang adab seorang murid sama gurunya. Supaya antum siap menghadapi guru-guru antum nanti. Yang keenam, tawadhu. Tawadhu. Sakinah. Sakinah itu tenang. Meninggalkan kesombongan dan khuyala. Berbangga dia antum tinggalkan hal itu. Dan tentunya ini menuntut antum untuk mengamalkan ilmu yang antum dapatkan. Ilmu itu ada pengaruh dalam perilaku kita. Antum setelah sepekan ini ospek 1 pekan, tujuannya itu supaya antum berubah. Maka setelah sepekan antum lihat di cermin wajah antum. Ana berubah enggak? Berubah, tambah hitam. Karena dijemur di mana? Di lapangan sana. Antum lihat perubahan itu. Ibunda Sufyan Ats-Tsauri pernah berkata kepada Sufyan ketika masih kecil, yatim nih Sufyan. Ibunda Sufyan Ats-Tsauri memberikan duit sebanyak 10 dirham. Ya bunayya khudh hadhi 10 dirham. Kau ambil nih 10 dirham. Kau belajar dengan 10 dirham itu 10 hadis. Lalu kau lihat, setelah kau dapat 10 hadis, kau lihat ada perubahan sikap enggak di dirimu? Gaya ngomongmu, cara jalanmu, dudukmu. Kalau ada perubahan, kau lanjutkan belajar ilmu. Aku akan bekerja untuk membantumu menuntut ilmu. Tapi kalau tidak ada perubahan, berhenti kau menuntut ilmu. Subhanallah. Al-Imam Malik bin Anas menulis surat kepada Harun Ar-Rasyid. Dia mengatakan, "Idza 'alimta 'ilman, falyura 'alaika atharuhu wa sakinatuhu wa simatuhu wa waqaruhu wa hilmu." Nih, seorang alim ulama memberi nasihat khalifah. Mengatakan apabila engkau mengetahui suatu ilmu, maka hendaklah tampak atas dirimu dampak baik dari ilmu itu. Dari ilmu itu ada dampak positif. Tampak di dirimu ketenangan, tampak di dirimu kepribadian yang matang, perilaku yang baik, harisma, kewibawaan, kesabaran, itu harus tampak di dirimu. Tapi kalau kau belajar ilmu, kau tambah, nggak benar. Jadi balak tuh ilmu yang kau dapatkan. Ada orang-orang yang sombong. Masya Allah. Kadangkala ya jemaah, kita semua menuntut ilmu bersama. Dan kita berusaha untuk menambah ilmu kita. Wa qul rabbi zidni ilma. Tapi paling tidak salah satu cara menuntut ilmu, apa yang kau dapat kau amalkan. Dan tampak engkau semakin tawadhu kepada orang lain. Tuh nasihat dulu guru kita waktu di pondok. Jadilah seperti padi. Padi itu. Padi ketika nggak ada isinya seperti apa? Tegak. Tapi ketika mulai berisi, terus dia merunduk, bahkan hampir sampai ke tanah. Jangan jadi tong kosong. Tong kosong nyaring bunyi. Tapi kalau antum punya ilmu, dipukul nggak terdengar suaranya. Ketika ilmunya setengah dipukul masih terdengar ada suara. Tapi ketika full ilmu antum dipukul tidak ada suara. Tunjukkan hal itu ketika antum belajar. Al-Imam Syafi'i mengatakan,
la yatlubu ahadun hadzal ilm bil mulk wa izzin nafs fayuflih. Kata dia, tidaklah seorang menuntut ilmu ini dengan aroganisme, kebanggaan kepada dirinya, kemudian dia sukses, nggak bakal sukses. Walakin man talabahu bi dhillin nafs wa dhiqil aish wa khidmatil ulama aflah. Tapi siapa yang menuntut ilmu dengan merendahkan dirinya, dengan menyempitkan urusan hidupnya, dan dengan berkhidmat kepada ulama, dia yang akan sukses. Itu makan lihat tuh, siapa yang sukses nanti. Mereka orang-orang yang memang menuntut ilmu dengan adab dan akhlak. Yang ketujuh, semangat, tekad yang tinggi dalam menuntut ilmu. Ilmu ini warisannya para ulama. Jangan mencukupkan dengan yang di kelas. Kadang-kala orang ada majelis ilmu di sini habis subuh, habis asar, habis isya, anak nggak butuh. Yang penting yang di kelas. Nah, yang di kelas penting. Tapi di mana ada kajian ilmu, antum duduk. Antum manfaatkan, antum masih muda jemaah. Apalagi belum nikah. Jangan berpikir nanti anak kalau nikah, anak akan semangat menuntut ilmu. Ya, antum akan semangat ngurusin istri dan anak nantinya. Anak rasakan tatkala anak bujangan di Madinah, Masya Allah. Kita yang bujangan-bujangan, mau ke Masjid Nabawi, mau berangkat ke Mekah, mau ikut daurah, kemana-mana bisa. Ketika punya istri, mulai nggak bisa meninggalkan istri. Ketika punya anak, mulai jadi supirnya anak-anak ke sekolah. Pulang sekolah nganter, belanja lagi. Maka ketika antum masih seperti ini, semangat nuntut ilmu. Jangan puas dengan yang sedikit. Datangin majelis-majelis. Di mana ada ilmu, antum duduk. Capek, harus capek menuntut ilmu. Kalau kita nggak capek menuntut ilmu, ya antum nggak dapat apa-apa. Antum melihat orang-orang yang sukses itu, mereka lelah dan capek dalam meraih. Al-Imam Syafi'i melaksanakan rihlah, menjalankan rihlah dari Mekah ke Madinah, belajar sama Imam Malik. Sampai dia itu nulis, bukan di kertas ditulang berulang, atau di kertas yang dibuang ditulis sama Imam Syafi'i. Demi semangatnya menuntut ilmu. Pernah suatu hari diriwayatkan, Imam Syafi'i di Masjid Nabawi ada orang berangkat bertanya kepada Imam Malik, konseling sama Imam Malik, konsultasi. Ketika orang ini pulang, dideketin sama Imam Syafi'i. Dia mengatakan, boleh nggak aku tahu apa pertanyaannya dan apa jawabannya? Karena semangatnya nuntut ilmu. Dia kepingin tahu apa pertanyaannya dan apa jawabannya. Kata orang itu, aku tanya sama Malik. Aku telah mengatakan kepada istriku, anti talik in lam takuni ajmal minal qamar. Engkau, aku ceraikan kalau engkau tidak lebih cantik daripada rembulan. Terus jawabannya, Imam Malik jatuh cerai. Karena nggak mungkin istrimu lebih cantik dari rembulan. Apa kata Imam Syafi'i? Istrimu lebih cantik dari rembulan. Ah, dari mana kau tahu? Kata dia. Allah berfirman, laqad khalaqnal insan fi ahsani taqwim. Istrimu lebih cantik dari rembulan. Kalau gitu kita balik ke Imam Malik. Kita balik ke Imam Malik. Dijelaskan sama Imam Syafi'i. Kata Imam Malik, asaba Syafi'i wa akhta Malik. Iya, pendapat Syafi'i yang benar dan Malik salah. Kita lihat jemaah. Syuf antum, semangat nuntut ilmu. Baca, belajar terus. Antum kalau bisa hidup di perpustakaan. Ketika perpustakaan buka, antum pertama yang ada di depannya. Antum duduk. Ketika semuanya sibuk ngobrol, antum manfaatkan hal itu. Yang kedelapan, cari teman yang baik. Cari sohib. Antum akan lihat di sini kecocokan dengan sohib-sohib antum. Kau kesenanganmu apa? Main bola. Sama anak. Ahlan sahlan. Kau kesenangan apa? Naik sepeda. Oke, siap. Kesenangan apa? Anak kesenangannya nuntut ilmu, duduk di masjid. Aduh, afwan. Anak cari teman yang lain. Kita kadang nggak kayak gitu, cuman.
maka antum harus pilih teman yang mengajak antum menuntut ilmu. Kalau mengajak antum main bola banyak, nggak perlu kesini. Main bola boleh, tapi jangan cari sohib yang suka main bola. Cari yang sohib yang suka datang kajian. Antum nanti akan lihat nih, berapa jumlah mahasiswa baru? 400 ya. Yang laki berapa? 250? Iya, 250. Nanti antum akan lihat ketika ada majelis ilmu, berapa orang yang hadir di sini. Kelihatan lebih banyak di lapangan futsal. Ketika pengajiannya bebas, artinya yang mau hadir fadhol, yang nggak mau hadir fadhol. Lebih banyak yang tidak mau hadir. Tapi kalau wajib ya mau nggak mau antum hadir. Antum sekarang kan banyak, kenapa? Kenapa antum? Karena wajib. Coba nggak wajib, ya Allah, anak kepingin tidur sebenarnya. Mungkin antum ada di kamar. Tapi lihat jamaah, tolong antum semangat untuk menuntut ilmu. Cari sahib yang baik, yang mengajak antum menuju ke tujuan antum. Yang terakhir, sebenarnya adab menuntut ilmu banyak, antum baca di kitab-kitab. Anak sekedar mengingatkan sebagian. Yang terakhir, yang ke-9, jaga waktu. Hargain waktu. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, nikmatani maghbunun fihima katsirun minan nas. Ada 2 nikmat yang kebanyakan manusia tertipu, terlena dengan 2 nikmat itu. Dia kira itu bukan nikmat. Dia terlena. Apa? As-sihhatu wal faragh. Sehat dan waktu luang. Jadi antum ketika dikasih sehat, manfaatkan untuk menuntut ilmu. Jangan untuk jalan-jalan. Ketika punya waktu kosong, manfaatkan untuk nuntut ilmu. Jamaah, ilmu ini kalau antum tidak berikan kepada ilmu itu seluruh hidup antum, kayaknya antum nggak ada bakat dapat ilmu. Kenapa orang tua antum kirim ke sini? Kenapa antum tidak di rumah bolak-balik dari rumah ke kampus, rumah ke kampus? Karena orang tua antum tahu, dalam menuntut ilmu harus menyerahkan dan mengorbankan semua harta, raga, jiwa, dan waktu yang kau miliki. Sebagian ulama mengatakan, la yanalu hadzal ilm, tidak akan meraih ilmu ini illa man attala dukanahu, kecuali orang yang yang menutup tokonya. Kalau dia punya toko, dia tutup tokonya. Wa kharraba bustanahu, kebunnya dia tinggal, nggak diurusin. Wa hajara ikhwanahu, saudara-saudaranya dia hajar, dia tinggalkan mereka. Wa mata aqrabu ahli falam yashhad janazatahu, mati salah satu kerabatnya dan dia tidak hadir di jenazahnya. Tuh baru dia akan dapat ilmu. Tapi kalau antum santai jamaah, tidak belajar kecuali malam ujian. Kalau malam ujian, Masya Allah, semua lorong ada yang pegang kitab. Jalan pun pegang kitab. Sampai ada yang nabrak pohon karena dia semangat menuntut ilmu. Enggak. Kalau kau semangat menuntut ilmu, malam ujian tidur. Ya. Antum lihat orang-orang yang semangat menuntut ilmu, malam ujian tidur. Kenapa? Aku belajar tiap malam. Bukan malam ini doang aku belajar. Sudah selesai aku pelajari, aku tinggal menghadapi ujian esok hari. Jadi antum lihat kalau orang malam ujian tidur, antara 2 hal. Antum bisa menafsirkan itu sendiri. Baik jamaah, waktu makan dikurangin. Antum tahu Khalil bin Ahmad Al-Farahidi. Khalil bin Ahmad ini gurunya siapa? Gurunya Sibawayh. Dia mengatakan, athqalus sa'ati alayya, waktu yang paling berat buat aku, sa'atun akulu fiha, waktu makan. Waktu yang paling berat adalah waktu makan. Fallahu akbar, ma asyaddal fana fil ilmi indahu. Wallah, maha besar Allah, betapa ilmu itu cepat hilang di sisi makan. Antum kajian 1 jam itu udah lama, tapi makan ngobrol di warung dari habis isya sampai jam 9,
Kayaknya baru, mau kemana kau? Baru duduk sini. Kok kopi? Minum kopi lagi. Sampai jam 10, 3 jam. Seperti tidak ada waktu yang hilang dari hidup. Ini perkataan Khalil bin Ahmad Al-Farahidi. Kemudian Al-Khatib Al-Baghdadi menceritakan tentang Abu Abbas Al-Mubarrid. Dia berkata, "Ma ra'aitu ahras 'alal ilmi min thalath." Aku tidak melihat orang yang lebih semangat menuntut ilmu lebih dari 3 orang yang dia lihat. Yang pertama adalah Al-Jahid, yang kedua adalah Al-Fatah ibn Khaqan, yang ketiga adalah Ismail bin Ishaq Al-Qadhi. Kalau Al-Jahid itu dikatakan apabila dia pegang kitab, maka dia tidak akan berhenti dari kitab itu kecuali tatkala selesai. Artinya kalau dia pegang kitab harus sampai khatam. Dia tidak akan tinggalkan itu tempat. Sampai dikatakan Jahid ini dia suka nyewa untuk menginap tokonya Al-Warraqin, tokonya tukang nukil kitab. Dulu nggak ada perpustakaan, nggak ada tempat fotokopi, nggak ada percetakan. Yang ada orang yang kerjanya adalah menyalin buku-buku. Imam Bukhari nulis buku, maka kalau kau mau beli buku Sahih Bukhari, kau datang ke Warraq, kau minta tolong ditulis ulang. Jahid ini suka nginep di sana. Kenapa? Karena bisa baca kitab di sana. Dia berpindah dari tempat yang lebih nyaman ke tempat itu karena dia suka membaca kitab. Adapun Ismail bin Ishaq Al-Qadhi, tidak pernah dia keluar atau masuk dilihat oleh orang ini kecuali di tangannya ada kitab, dia sedang membaca kitab atau membuka lembaran-lembaran itu. Adapun siapa satunya lagi? Al-Fattah Daqiqah Syabab. Nah, Ismail bin Ishaq Al-Qadhi. Nah, Ismail bin Ishaq Al-Qadhi dikatakan dia ini Al-Fatah ibn Khaqan. Al-Fatah ibn Khaqan ini salah satu teman dekatnya Al-Mutawakkil. Diceritakan dia itu, kalau dia berangkat ke kamar mandi izin dari Mutawakkil, maka dia keluarkan bukunya. Dia baca buku itu sampai